Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tanggung jawab dalam perjanjian perbankan. Tanggung jawab dalam perjanjian perbankan itu ada beberapa. Nah, perjanjian perbankan itu sendiri adalah perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank atau debitur dengan pihak kreditur atau sebagai nasabah ya, yang meminjam biasanya, yang mengajukan permohonan pembiayaan. Nah, tanggung jawab hukum di sini kita awali dengan tanggung jawab hukum pihak kreditur. Nah, dalam hal perjanjian konteksnya tanggung jawab hukum itu ada dua macam ya dalam hukum itu. Yang pertama, tanggung jawab dalam pidana, dalam hal pidana. Yang kedua, tanggung jawab dalam hal keperdataan. Nah, tanggung jawab hukum dalam hukum pidana atau dalam hal pidana itu ditanggung karena perbuatannya yang memenuhi unsur pidana. Ya, misalkan seseorang itu menjaminkan kendaraan atau memberikan jaminan fidusia kepada debitur, kepada bank misalkan. Dia mengajukan permohonan untuk pembelian kendaraan misalkan. Nah, itu pasti ada jaminan fidusia dari pihak kreditur kepada pihak debitur ya. Nah, jaminan fidusia ini ketika dia menggunakan jaminannya, otomatis kan barang jaminannya dibawa oleh pihak kreditur ya kan. Penerima fidusianya atau penerima jaminan fidusianya adalah pihak bank. Nah, pihak kreditur sebagai nasabah di sini dia mempunyai tanggung jawab pidana ketika dia memindahtangankan jaminan tersebut kepada orang lain, ya kan? Nah, yang pertama, yang kedua, ketika dia selain memindahtangankan sengaja menjual, merubah dan seterusnya. Yang jelas dia mengubah dari bentuk awal, ya, dirubah menjadi bentuk lain sehingga tidak dikenali atau dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak debitur atau memindah kreditkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak debitur ya, tanpa sepengetahuan pihak penerima jaminan fidusia. Nah, itu ada tanggung jawab pidananya ya. Nah, tanggung jawab pidananya bagaimana di situ? Tanggung jawab pidana ini diatur dalam Undang-Undang Fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang fidusia, ya. Jadi seseorang itu tidak boleh mendatangkan. Sedangkan tanggung jawab keperdataannya, ya. Jadi barang itu dalam jaminan fidusia boleh diambil oleh pemegang sertifikat fidusia atau penerima fidusia. Nah, kenapa boleh? Karena sifat jaminan fidusia dalam perjanjian fidusia itu mempunyai sifat eksekutorial ya, dimana di atas di jaminan itu di dalam sertifikat fidusia ada irah-irah demi keadilan atas nama ketuhanan yang Maha Esa, sehingga mempunyai sifat eksekutorial, mengikat di mana benda itu berada ya, entah itu memang benda itu dikuasai oleh pihak kreditur itu sendiri atau sudah dikuasai oleh pihak ketiga ya. Jadi jaminan itu bisa diambil atau bisa istilahnya dikuasai oleh pihak debitur. Itu mengikuti benda bergerak, mengikuti benda tersebut berada ya, itu. Lalu kemudian jaminan fidusia ini misalkan benda bergerak, sepeda motor atau mobil. Nah, bagaimana prosedur atau proses dalam pengambilan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur? Itu memenuhi proses, misalkan harus melalui panggilan dulu, ada surat peringatan untuk membayar ya. Ketika tidak dibayar, maka pihak bank atau pihak debitur tadi memperingatkan ya angsurannya, baru bisa diambil benda jaminan itu. Siapa yang boleh mengambil dalam hal ini? Yang boleh mengambil itu penerima jaminan fidusia atau yang ada di dalam sertifikat fidusia. Ya, apakah boleh orang lain? Boleh.
atas dasar apa? Dasarnya ada surat kuasa untuk mengambil jaminan fidusia tersebut ya. Itu tanggung jawab dalam hal keperdataan. Nah, lalu tanggung jawab keperdataan lainnya bagaimana? Nah, ketika pihak debitur ya mengalami permasalahan dengan kreditur, kreditur macet nih, tidak ada pembayaran, lalu barangnya tadi tidak ada, sudah diproses pidana, sedangkan pihak debitur itu mengalami kerugian secara material, maka dia bisa mengajukan gugatan keperdataan. Otomatis gugatan keperdataan ada dua hal di sini ya. Yang pertama ada gugatan prestasi bisa, yang kedua gugatan perbuatan melawan hukum atau onreh mate kedat. Nah, ketika jaminan itu tersebut dihilangkan atau dipindatangankan oleh pihak debitur kepada orang lain, maka yang bisa digugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Ya, dasarnya Pak, ini sudah dipindatangan kepada pihak lain. Ya, tidak ada barangnya di pihak kreditur, di pihak pemberi jaminan fidusia tidak ada barang tersebut. Ya, tapi tidak hilang juga, tidak tahu dipindatangankan kemana. Ya, ternyata tidak ketemu juga barangnya, maka pihak debitur kan dirugikan di situ. Nah, setelah dilaporkan pidana diproses, ada putusan pidana, maka pihak debitur bisa menuntut keperdataannya tadi itu, perbuatan melawan hukum onreh mate kedat ya. Dalam bahasa hukumnya perbuatan onreh mate kedat. Lalu selain itu, kalau dalam hal wan prestasi ini biasanya jarang sekali kalau ada jaminan fidusia digugat di ranah keperdataan ya. Biasanya langsung diberi SP ya, di SP tidak mau, beri surat peringatan tidak mau, maka bendanya diambil oleh pihak debitur. Nah itu ya. Kemudian ini ada beberapa permasalahan yang kemarin beberapa teman mengalami. Misalkan ada orang yang sebagai pemberi jaminan fidusia, dia telat untuk membayar, lalu di jalan ketika sepeda motor itu dinaiki, kebetulan jaminannya ada sepeda motor, tiba-tiba ada orang mengaku dari pihak bank ya, tetapi tidak menunjukkan surat kuasa, tidak menunjukkan sertifikat fidusia ya, sehingga diambil. Nah, maka itu bisa disebut perampasan ya, perampasan. Karena pihak ketiga tersebut tidak ada dasarnya, tidak ada landasan hukumnya untuk mengambil jaminan fidusia. Nah, ini seringkali terjadi. Lalu kemudian ada juga kemarin itu ada orang menerima gade ya, menerima gade atau menerima pinjaman atau menerima sewa ya. Ini ada beberapa oknum rental misalkan menyewakan kepada orang lain, ternyata barang yang disewakan itu adalah jaminan fidusia. Nah, ini sebenarnya tidak boleh ya. Tidak boleh dipindatangankan, disewakan atau dirubah wujud ya, atau dikasihkan kepada orang lain jaminan fidusia tersebut. Itu jelas memenuhi unsur pidana dalam hal fidusia. Nah, dalam hal pidana ini siapa yang berhak melaporkan atau siapa yang boleh melaporkan? Nah, ketika memang debitur itu mengalami kerugian dan kreditur sengaja memindatangankan, sengaja memberikan kepada orang lain, menjual atau menyewakan, nah maka itu yang boleh melaporkan adalah pihak debitur ya, pihak yang penerima sertifikat fidusia melaporkan pidananya. Jadi orang ketiga tidak boleh, orang lain tidak boleh ya. Jadi sifatnya adalah delik aduan, bukan delik umum ya. Lalu berikutnya, nah ketika benda ini tidak dipindatangankan, tetapi kreditur misalkan ya dalam penguasaannya tiba-tiba dicuri orang lain ya, karena kerugiannya itu kreditur sendiri boleh melaporkan. Dicuri orang lain, dirampok di jalan atau dibegal di jalan, nah itu boleh kreditur melaporkan karena dia tidak ada permasalahan dengan pihak debitur. Dia membayar cicilan, tetapi pada saat dikuasai oleh kreditur tiba-tiba kendaraan tersebut dicuri oleh orang lain. Nah itu
dia boleh melaporkan. Nah, ini biasanya setelah ada LP, setelah dilaporkan, dia mengajukan untuk persyaratan asuransi biasanya, karena biasanya diasuransikan kan kendaraan yang diberikan jaminan fidusia itu. Ya, oke, cukup sekian video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.